Halo teman-teman, balik lagi di channel Dwi Novelita Yovanda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Pendekatan CRT atau yang disebut dengan Culturally Responsive Teaching untuk meningkatkan hasil belajar laporan hasil observasi siswa kelas 8H SMP Negeri 1 Wagir. Oke, langkah pertama kita masuk di pendahuluan. Pendekatan Culturally Responsive Teaching CRT ini memberikan kesempatan bagi guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, terutama dengan konteks budaya mereka. Dengan menggunakan CRT, guru dapat mengembangkan metode pembelajarannya lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Menurut Hammond 2015, pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar karena siswa merasa bahwa materi yang dipelajari tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Dalam konteks penulisan LHO, misalnya, guru dapat meminta siswa untuk melakukan observasi terhadap fenomena sosial atau budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka, sehingga siswa dapat lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik yang mereka alami. Oke, kali ini kita masuk di identifikasi masalah. Ada 5 identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu mengapa hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis laporan hasil observasi atau LHO masih rendah. Yang kedua, bagaimana pengaruh relevansi materi pembelajaran terhadap latar belakang budaya siswa. Yang ketiga, apakah penerapan pendekatan culturally responsive teaching atau yang disebut dengan CRT sudah optimal di SMP Negeri 1 Wagir. Yang empat, sejauh mana guru memahami pentingnya adaptasi materi pembelajaran dengan latar belakang budaya siswa. Yang kelima, bagaimana efektivitas penerapan CRT dalam konteks pendidikan Indonesia, khususnya di SMP Negeri 1 Wagir. Oke, kita masuk di kajian teori. Saya mengambil ada 2 kajian teori. Yang pertama, pendekatan CRT menghargai keberagaman budaya dalam kelas dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna menurut Bukhari Lukman Harun 2020. Yang kedua, menurut Ramawati dan kawan-kawan 2019, pendekatan ini mengintegrasikan prinsip dan karakteristik peserta didik terutama latar belakang budaya dalam proses pembelajaran. Kita masuk di metode penelitian. Yang pertama, subjek siswa kelas 8H SMP Negeri 1 Wagir yang berjumlah 33 siswa. Yang kedua, instrumen penelitian, tes hasil belajar dan lembar observasi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data melalui data kuantitatif dan data kualitatif. Kita masuk di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan mulai dari tahap prasiklus. Tahap prasiklus sebelum penerapan pendekatan CRT, hasil belajar siswa pada keterampilan menulis laporan hasil observasi atau LHO menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Dari total 33 siswa kelas 8H di SMP Negeri 1 Wagir, hanya 19 siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, yang berarti sekitar 57,6% siswa telah tuntas, namun masih terdapat 14 siswa atau sekitar 42,4% yang belum mencapai standar maksimal. Siklus 1, data menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mencapai kriteria KKM meningkat dari 19 siswa pada tahap prasiklus menjadi 25 siswa setelah penerapan siklus pertama. Dari segi presentasi, peningkatan jumlah siswa yang tuntas naik dari 57,6% menjadi 75,8%, yang menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam capaian belajar siswa. Oke, kita masuk di siklus 2. Pada siklus 2, hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang lebih signifikan
dibandingkan dengan siklus 1. Jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat secara drastis dari 25 siswa pada siklus sebelumnya menjadi 30 siswa. Dengan hanya 3 siswa yang belum tuntas, peningkatan jumlah siswa yang tuntas dari 75,8% di siklus 1 menjadi 90,9% di siklus 2 menunjukkan bahwa penyesuaian strategi pengajaran yang lebih kontekstual berdampak positif pada pemahaman siswa terhadap materi laporan hasil observasi atau yang disebut dengan LHO. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan yaitu penelitian ini menunjukkan efektivitas pendekatan culturally responsive teaching dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8H SMP Negeri 1 Wagir pada materi laporan hasil observasi atau LHO. Melalui 2 siklus penelitian, pendekatan ini berhasil meningkatkan jumlah siswa yang mencapai kriteria KKM. Pada siklus pertama, 25 dari 33 siswa mencapai KKM, sementara pada siklus kedua meningkat menjadi 30 siswa. Oke, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.